dan Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani dengan Pak Ramdhani. Beliau adalah guru PPKN di SMP Negeri 2 Lemah Abang yang nantinya akan berdiskusi tentang pembelajaran yang akan beliau sampaikan pada saat observasi. Nah, kali itu kita akan berdiskusi tentang praobservasi terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Denny. Apa kabarnya? Ibu gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah Pak Denny, hari ini saya minta waktunya sebentar ya, ini untuk berdiskusi tentang praobservasi yang nantinya kita akan melaksanakan observasi dan setelah observasi akan dilaksanakan pasca observasi. Namun sebelum ke observasi dan pasca observasi, hari ini kita akan melakukan praobservasi. Ya? Oke, terima kasih Pak Denny. Nah Pak Denny, yang ingin saya tahu itu nanti Pak Denny pada saat pembelajaran di kelas, tujuan dari pembelajaran itu apa ya yang ingin dicapai? Jadi tujuan yang akan saya capai nantinya dengan pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu, saya berharap siswa bisa menunjukkan perilaku yang menghargai terhadap rekan-rekannya. Karena ada yang akan saya bawakan nanti berjudul keberagaman itu. Jadi saya harap bahwa siswa dapat menunjukkan perilaku yang sesuai. Jadi materinya itu nanti tentang keberagaman ya, oke, itu materi yang sangat menarik. Nah, sedangkan untuk area pengembangannya sendiri itu Pak Denny ingin mengembangkan di area mana ya? Jadi saya ingin mengembangkan sikapnya. Jadi dari aspek sikap, bahwa sikap siswa itu bagaimana caranya menghargai terhadap temannya. Jadi karena keberagaman itu kan kaitannya dengan sikapnya. Kemudian yang kedua dari segi pembelajaran, saya mengharapkan siswa bisa mencerminkan diferensiasi. Jadi yang akan saya buat nanti adalah diferensiasi pembelajarannya. Kemudian di outputnya bagaimana siswa bisa membuat modal dari diferensiasi tersebut. Jadi rencananya saya akan membuat mind mapping. Oh, berarti area pengembangannya itu tadi lebih kepada proses pembelajarannya, kemudian hasilnya dan sikap ya, karakternya. Jadi sudah mencakup keseluruhan dari Nah, kemudian rancangan pembelajaran yang pada dibuat itu menggunakan strategi apa nanti bisa dijelaskan? Jadi itu saya akan menggunakan strategi pembelajaran PPL, problem based learning, di mana di nantinya saya akan mengambil sebuah masalah untuk siswa diskusikan dengan kelompoknya. Nah, nanti ketika siswa berdiskusi dalam kelompok, saya harap permasalahan yang saya sampaikan bisa siswa atasi dengan menuangkannya kepada mind mapping tersebut. Oke, berarti nanti menggunakan strategi PBL ya, memberikan dulu permasalahan tentang keberagaman tadi tersebut. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, Bapak nanti ketika di kelas akan menggunakan media seperti apa? Untuk media bagi saya sendiri ya Bu, saya sudah menyiapkan PowerPoint untuk materi saat itu. Kemudian yang kedua, saya sudah menyiapkan audio untuk kelompok audio, yaitu rekaman untuk media pembelajaran sendiri. Kemudian untuk audio siswa, saya sudah siapkan juga video pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, bagi siswa media yang sudah saya siapkan, satu siswa saya akan gunakan untuk membawa karton, kemudian alat tulis, kemudian yang ketiga bahan-bahan yang akan dibuat mind mapping nanti. Wah, keren ya, jadi sudah dipersiapkan menggunakan media audio dan visual ya, jadi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oke, nah Bapak Denny, dari serangkaian diskusi kita yang tadi sudah kita laksanakan, kira-kira apa ya yang bisa Bapak ambil, apa yang Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita? Jadi yang saya dapatkan pada diskusi hari ini, saya menjadi pendapat pemahaman saya yang dari ternyata untuk menciptakan pembelajaran yang baik itu memang butuh banyak sekali persiapan. Tentunya kita juga butuh diskusi ya, dengan yang dibuat ada yang muncul dari luar. Itu yang saya dapatkan hari ini. Nah, kira-kira Pak, saya nanti kapan ya bisa masuk ke kelas Bapak untuk observasi? Baik Bu, kami ini saya ada jadwal di kelas 7C di jam 1 dan 2. Oke, berarti nanti hari Kamis saya izin ya Pak ya membersamai Bapak untuk saya lihat ketika proses pembelajaran. Baiklah Pak Denny, terima kasih atas kesempatannya. Ya, demikianlah video praobservasi yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Kembali hari ini dengan pembelajaran PPKN ya di pertemuan selanjutnya. Sebelum mulai pada pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu sekretaris siapa yang kita maksud hari ini? Alif siapa? Sakit. Terus? Ini Sayati. Iji. Terus? Adrian sakit. Nah, ternyata di antara kita ada teman-teman kita yang sedang sakit, ada juga beberapa yang ingin ya. Untuk yang sakit, kita doakan agar teman kita semoga cepat sembuh ya. Semoga segera kembali lagi ke sekolah untuk belajar. Untuk yang izin, kita doakan semoga lancar dalam segala urusannya juga ya. Sebelum mulai kepada pembelajaran, KM, coba dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan barusan itu bisa mendatangkan kemudahan untuk kita mendapatkan ilmu ya. Amin ya Allah. Amin. Untuk sebelum melanjutkan kepada pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengkaitkan dulu dengan materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Hasil dari Bhinneka Tunggal Ika itu ada kaitannya dengan materi hari ini, yaitu tentang keberagaman masyarakat, di mana keberagaman masyarakat itu sekarang berbeda-beda sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum masuk kepada pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu perasaan kalian hari ini sebelum mengikuti pembelajaran mereka itu seperti apa. Nanti Bapak minta kalian menyesuaikan kertas ya. Di kertas itu nanti kalian tuliskan emoji. Kalau emoji ya, emoji seperti WA. Kalau senang berarti tulis emoji senangnya di mana. Di bawahnya kasih alasan kenapa senang hari ini. Apakah karena di sini ada Abdul Aziz ya? Bisa dituliskan. Oke? Kalau sedih, tulis di bawahnya kenapa sedih. Kalau misalkan biasa-biasa aja ya tulis biasa-biasa. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan kalian sesuaikan kertasnya. Kemudian tulisan emojinya beserta alasannya. Masih belum? Sudah semuanya? Bapak berikan apa-apa sampai 3 ya. Nanti di hitungan ketiga kalian semua angkat dan tahan. Dan kertasnya angkat dan tahan. Oke? Siap. 1, 2, 3. Banyak ya. Dengan berbagai macam emoji, ada yang senang, ada yang biasa aja, ada yang sedih. Coba ada yang mau menyampaikan nggak tentang emoji dan alasannya? Coba ya nih, ini bisa boleh berdiri nih, biar terlihat nih. Ini emojinya apa? Sedih. Kenapa sedih? Tadi pagi kenapa marah? Marah siapa? Gara-gara adik-adiknya kenapa? Nggak mau berangkat sekarang, adanya nggak
Kembali berikan dukungan Triani. Yang kedua, coba Alia, angkat Alia. Emojinya apa? Senang. Alia kenapa senang tadi? Karena udaranya lagi sejuk, jadi senang. Alhamdulillah ya. Berarti kalau udaranya hujan jadi sedih ya. Chandra, coba Chandra angkat. Emojinya apa Chan? Jadi apa Chan? Senang. Kenapa senang? Karena bisa ketemu dengan teman-teman. Oke, ya senang juga nggak ketemu Chandra? Berarti Chandra dengan yang lain itu sama-sama merasakan hal yang sama-sama senang ketika bertemu dengan temannya di sekolah. Untuk yang sedih Bapak doakan semoga sedihnya cepat hilang ya. Untuk yang senang Bapak doakan semoga senangnya bertambah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya tadi sudah menyampaikan emosinya. Tahun selanjutnya Bapak akan memulai pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa judul lagu kebangsaan kita? Indonesia. Nah, yang nanti akan dipimpin oleh salah satu teman kita ya. Oleh ini maju menjadi diri dia. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Kalian berdiri semuanya ketika bernyanyi ya. Silakan dari maju ke depan. Silakan berdiri semuanya. Bapak awali dengan apa-apa ya, bisa. Hiduplah Indonesia yang kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali. Hari ini kita masuk kepada pembelajaran. Apa tema yang akan kita bahas hari ini? Apa yang akan kita bahas hari ini? Keberagaman masyarakat. Silakan kalian buka di halaman 20. Sudah di halaman 20 sudah? Ada gambar tentang keberagaman di situ ada? Silakan Bapak berikan waktu 1 menit untuk mengamati. Sudah diamati? Nah, Bapak harap dari mengamati tadi ada teman dari antara kalian yang bisa memberikan pertanyaan untuk memantik. Coba di sini ada yang mau memberikan pertanyaan nggak? Oke, boleh berdiri kali ya. Apa yang akan ditanyakan? Oke, apa yang terjadi jika di antara kita tidak ada toleransi keberagaman? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan berdiri. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Oke. Bapak jelaskan di awal ya. Jadi pertanyaan pemantik ini sebagai stimulus awal.
agar nanti kalian tahu apa sih pentingnya keberagaman. Yang pertama, keberagaman itu tentunya ada perbedaan. Makanya beragam itu karena diantaranya ada perbedaan. Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa. Apa yang terjadi jika tidak toleransi? Tadi pertanyaan kalian. Di antara kalian ada yang punya teman di sini beda suku nggak? Beda daerah ada. Ada. Apa yang terjadi jika teman kalian dihina sukunya? Marah nggak? Marah. Mengapa? Karena itu merupakan identitasnya. Dihina itu termasuknya rasis. Ada nggak di sini orang-orang yang senang dihina? Ada nggak? Nggak ada. Nah, begitulah pentingnya toleransi itu untuk menyatukan perbedaan. Termasuk suku bangsa. Suku bangsa memiliki ciri khas yang berbeda dan beragam. Jika tidak toleransi, maka yang terjadi akan muncul perpecahan antar suku. Makanya dari hal itu kalian pertama, ketika adanya perbedaan harus toleransi. Oke, yang kedua, mengapa kita harus menghargai perbedaan? Kenapa perbedaan harus dihargai? Satu, jika perbedaan tidak dihargai, maka yang muncul akan terjadi pertengkaran. Jika pertengkaran terjadi, akan muncul persatuan tidak? Tidak. Jika persatuan itu tidak ada, lantas Indonesia bisa cepat bersatu? Tidak. Untuk merdeka akan semakin susah. Bagaimana jika di Indonesia terjadi banyak pertengkaran dengan tetangganya tidak akur, dengan temannya tidak akur? Itu termasuk salah satu cara untuk memecah belah bangsa. Makanya toleransi dan menghargai perbedaan itu sangat penting untuk bersatunya negara Indonesia. Harusnya Bapak sudah menjelaskan materinya, semuanya mengerti? Jika mengerti, kita masuk ke kegiatan inti kita ya. Bapak ingin di antara kalian semuanya nanti membentuk kelompok yang sudah Bapak bikin di minggu sebelumnya. Jadi silakan kalian sekarang bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Sudah ada kelompoknya semuanya? Jika sudah ada, Bapak ingin materi keberagaman yang ada di buku di halaman 20, kalian diskusikan dengan teman kalian. Satu yang harus diskusikan, bisa kalian catat ya, silakan dicatat. Satu yang harus diskusikan, apa sih pentingnya toleransi terhadap persatuan? Yang kedua, bagaimana cara menghargai perbedaan yang terjadi di Indonesia? Dipahami? Silakan, kalian boleh diskusi. Silakan diskusi. Sudah selesai diskusinya? Sudah kita presentasikan hasilnya ya. Silakan kalian berbagi ke depan. Siapa kelompok yang pertama mau maju? Oke, silakan yuk maju. Yang lain silakan baliknya ke depan, berbalik. Kita perhatikan diskusi teman kita ya. Ya, menjelaskan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi. Oke, silakan sampaikan ya. Agar tidak terjadi perpecahan antar suku bangsa. Yang kedua, Agar budaya Bhinneka Tunggal Ika bisa terwujud. silakan kembali tepuk tangan semuanya. Silakan kelompok selanjutnya. Yuk.
Yuk, ya. Perkenalan dulu ya. Tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah hasil diskusi sudah kita presentasikan semuanya. Kita simpulkan pertemuan hari ini. Jadi pertemuan kita hari ini adalah bahwa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita tetap harus toleransi atau menghargai kepada suku-suku yang berbeda. Utamanya harus menghormati dan menghargai terhadap perbedaan yang muncul. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita baca doa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Haryani. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang. Pada video kali ini saya masih bersama dengan Bapak Ramdhani. Beliau adalah guru PPKN di SMP Negeri 2 Lumajang. Dan kali ini juga saya didampingi oleh pengajar praktik Bapak Abdul Fikra yang beberapa jam ke depan akan membersamai kami berdua untuk mempraktikkan praktik coaching supervisi akademik. Selamat siang Bapak Fikra, selamat siang Pak Denny. Gimana nih kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana sebaliknya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Denny, gimana nih perasaannya? Semoga observasi ya Bu. Enggak, hari ini perasaan Hari ini Bapak hari ini gimana? semangat, ceria, semangat. Iya, tergambar dari wajahnya ya. Ceria ya. Oke, Bapak pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Ya, diskusi ya Bu. Diskusi kan tadi Bu sudah lihat observasi saya ya. Nanti kita diskusi tentang tadi dari observasi. Oke, berarti tujuan kita saat ini adalah untuk melaksanakan diskusi ya, diskusi setelah observasi kelas tadi ya. Oke. Nah, yang ingin saya tahu nih Pak ya, ketika tadi Bapak melaksanakan pembelajaran ya, bagaimana nih perasaan Bapak pada kegiatan pembelajaran tersebut? Tentunya untuk mengawali saya semangat ya Bu, karena bertemu kembali dengan anak-anak. Yang kedua gembira karena hasil dari observasi tadi mudah-mudahan juga pencapaian dari rencana yang kita buat sudah lumayan, walaupun belum maksimal tapi sudah baik menurut saya. Oke, jadi menurut Bapak berdasarkan rencana yang Bapak buat sudah tercapai ya. Nah, target tercapainya itu bisa dikatakan itu tercapai seperti apa Pak? Kan area pengembangan saya kan Bu lewat sikap anak ya, menghargai terhadap tersebut. Kemudian saya berikan studi kasusnya, saya minta mereka untuk berkata-kata, minta mereka itu setelah saya lihat mereka memang bisa dan mereka sudah tahu bagaimana sikap terhadap keberagaman. Oh iya, jadi materinya itu tadi tentang keberagaman ya, dan Bapak melihat tadi anak-anak sudah mampu ya, mampu memberikan pendapatnya tentang keberagaman. Oke, selain itu Bapak bisa diceritakan kembali nggak langkah-langkah atau tahapan yang tadi Bapak laksanakan pada saat pembelajaran? Untuk di langkahnya tadi saya memberikan kasus karena saya sebagai PBL ya, saya berikan mereka kasus, kemudian mereka analisis untuk mengukur pencapaian tadi. Kasus itu mereka ukur bagaimana sikap yang harus mereka lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Itu jadi menurut saya ya tadi itu memang sudah sesuai menurut saya walaupun belum sesuai. Jadi luar biasa ya Pak ya. Jadi dari RKP tersebut, dari rencana itu sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Nah, dari hasil tadi pembelajaran, ada nggak Pak kendala yang Bapak temui pada saat proses pembelajaran ini? Kalau kendala tentunya saja ya. Saya tadi saya mengatakan belum maksimal karena ada beberapa anak yang materinya belum nyampe. Jadi kendalanya tadi anak ada beberapa yang
paham esensi dari materi tersebut. Ya, jadi ada beberapa anak aja ya yang belum paham gitu tentang esensinya. Nah, kira-kira untuk apa ya, menanggapi atau mensiasati kendala itu Bapak melakukan apa saja? Intinya rencananya akan memberikan materi yang ada materi yang kemudian didorong dengan media yang saya akan buat, mungkin bisa dimodifikasi dari media yang tadi. Yaitu berasumsi takutnya anak belum paham memang karena medianya mereka nggak ngerti dan materinya masih terlalu ringan atau terlalu berat juga bisa. Jadi saya analisis lagi. Oke, keren ya, Bapak sudah mampu merefleksikan menganalisis ya. Oke, nah kemudian menurut Bapak sendiri nih, tadi dari pembelajaran yang sudah berjalan di kelas, apa nih yang sudah baik dari proses tersebut? Sudah baik, menurut saya ada perkembangan yang saya lakukan itu tercapai. Jadi mereka anak-anak yang tadinya mereka mungkin sudah paham, tapi ketika saya berikan materi lagi, mereka lebih jauh memahami bagaimana mereka harus bersikap tentang memang orang yang berbeda gender, kemudian berbeda suku dan lain-lain. Ya, jadi yang sudah baiknya itu karena mereka ketika sudah paham akan lebih paham lagi setelah itu ya. Oke, nah ketika mereka sudah paham tentu ada yang anak-anak yang mungkin saja belum paham gitu ya. Nah kedepannya Bapak akan melakukan apa nih Pak kira-kira? Saya akan mencari materi lagi yang ada yang bisa kata-katanya lebih diperingan lagi. Kemudian medianya akan saya tambah lagi dan modifikasi lagi. Takutnya mereka itu terbatas karena media yang dan media. Ada nggak Pak misalnya rencana ke depan mungkin akan berkolaborasi dengan siapa mungkin? Itu saya pertama mungkin dengan senior saya Bu, yang kedua nanti dengan ayah senior saya lain. Mantap ya Pak ya, tetapi memang tadi pun saya sudah melihat Bapak di kelas sudah luar biasa ya pembelajarannya. Nah dari tadi kira-kira kesimpulan Bapak apa ya dari percakapan kita? Ternyata untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang baik itu memang perlu diskusi, perlu meminta saran dari teman sejawat. Dan pada kesempatan hari ini, kesempatan itu saya dapat dari ibu ya Bu. Jadi untuk menciptakan pembelajaran itu memang kita harus kolaborasi gitu. Kita meminta ide, meminta sesuatu yang memang sudah baik atau belum. Itu yang saya terima kesimpulan dari diskusi hari ini. Itu ya kesimpulannya. Nah kira-kira kedepannya tadi kan Bapak mengatakan akan memperbaiki yang masih kurang apa nih kira-kira? Saya akan melaksanakan di pertemuan selanjutnya Bu. Di pertemuan berarti 1 minggu ke depan. Satu minggu ke depan hari apa ya? Di hari Kamis lagi Bu. Hari Kamis lagi ya. Boleh nggak nanti saya mungkin bisa Boleh. saya bisa lihat ya. Oke, jadi nanti hari Kamis minggu depan di jam yang sama dan kelas yang sama, insya Allah saya akan lihat ya. Terima kasih ya Pak Denny ya atas waktunya. Ya, demikian Pak Mika pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Pak Denny. Mungkin dari Bapak sendiri sebagai pengajar praktik saya meminta umpan balik atas kegiatan yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih banyak Bu Irma, Pak Dandi ya di sini sudah mau dilakukan jadi dengan sejawat yang secara langsung nih oleh Bu Irma di apa yang diobservasi cara mengajar di pelajaran. Jadi juga Pak Dandi di sini sudah menyampaikan apa saja tadi yang sudah baik ya dengan dalam kelas dan apa saja yang menurut Pak Dandi kurang. Dan akhirnya yang kurang tadi itu menjadi pembahasan Bu Irma dan Pak Dandi untuk apa ke depannya kira-kira yang harus diperbaiki. Nah, untuk yang ingin saya kritisi sekarang adalah dimana kan prinsip coaching itu memiliki 3 prinsip ya. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, untuk dari prinsip yang pertama kemitraannya untuk tujuan, alhamdulillah di sini Bu Irma sudah berusaha ya menggali kira-kira ada apa nih tujuan kita sekarang tuh ngapain gitu. Jadi Pak Dani yang harus berpikir gitu ya, harus harus paham gitu, tujuan coaching itu apa gitu ya. Yang kedua, beliau juga sudah menerapkan proses komunikasi 2 arah di mana beliau sudah menggurui ya, karena memang coaching ini sifatnya bukan menasihati atau memberikan kritik bukan, tapi di sini kita sebenarnya
sebagai mitra teman gitu, setara gitu ya. Terus untuk proses kreatifnya yang pertama percakapan warnanya juga betul tadi sudah berjalan. Terus dilanjutkan dengan mendengarkan ya, mendengarkan sesama. Dan Ibu Irma juga tadi mengulang, oh jadi pada ini ya langkah-langkah yang dilakukan gitu. Itu sebenarnya itu penekanan supaya pada itu yakin untuk menjalankan langkah yang memang itu daripada sendiri bukan dari Ibu Irma. Selanjutnya di sini juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Irma bersifat menggali. Bisa dilihat dengan jawaban kali ini saja memang explore ya, karena memang Ibu Irma juga akan memberikan pertanyaan tertutup ya. Dilanjutkan dengan memaksimalkan potensi. Nah di sini percakapan yang tadi dilakukan, tadi kan Ibu Irma nanya nih, mau kapan tanggalnya, bahkannya hari apa, supaya memang dari diri Pak Dhani bukan hanya secepatnya saja, secepatnya kan bisa minggu depan, bisa bulan depan, tapi kapan nih, supaya memang ada komitmen dari diri Pak Dhani sebagai coach. Oke, mulai hari kapan saya akan melakukan hal yang saya lakukan. Terus tadi juga Bu Irma menanyakan tindak lanjutnya setelah ini sebenarnya saya dengan Pak Dhani untuk melihat perkembangannya antara sebelum coaching dan sudah coaching. Menurut saya ini sudah dilakukan, namanya kesempurnaan dari Allah ya. Kita juga kalau alhamdulillah sudah terbang ya, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Tapi berdasarkan tahap-tahap, berdasarkan prinsip ini sebenarnya sudah ada di prosedur. Baik, itu saja komentar dari saya. Terus semangat dan semoga ini bisa diterapkan di kegiatan-kegiatan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Pak Denny. Demikianlah video Mas Observasi